Oke, di sini sekarang saya nggak sendiri, sama sama temen ya. Ya, Oke, ini salah satu pengusaha lama. muda. Jadi kebetulan itu kita udah temenan lama, main Dari layangan kecil bareng. gitu kan. Ya, Bian kan Hmm. dolan layangan bareng ya. Ya dari zaman kecil tuh rumah kita satu komplek perumahan gitu di Jogja. Terus kita sering main layangan bareng ketika SD lah ya itu ya SD. Di situ aja aku juga udah mulai jualan layangan. Ya, ya. Sama ini dulu, apa namanya? Jualan Ikan beta. cupang, ikan cupang ya. Ikan cupang. Jualan cupang. Oke, 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 oke. Jadi dulu emang udah ada jiwa-jiwa pebisnis. Ya sebelum kamu masuk pesantren ya. Gontor. Iya ya, aku mlebu pesantren ya pasti. Ya, ya, ya. Jadi ya it's starting from dari SD udah kalau dibilang dari kecil udah mulai usaha apa dulu pernah mainan sulap gitu ya. Jadi kayak dulu kursus sulap, terus dari sulap itu dari paku kan banyak yang bisa dimasukin keluarin, terus not everyone can open the, nggak semua orang tuh bisa buka sulap itu, terus akhirnya aku bikin itu untuk duplikat dari paku doang gitu kan, terus aku jualin di SD dan itu laku keras juga di SD gitu. Jadi kayak Wah, nambah uang jajan untuk apa, main game net dulu hobinya. Dan buat kalian yang suka main game online, Mobile Legends or something, PUBG sekarang juga jadi permain yang lebih mahal daripada atlet olahraga manapun gitu. E-sport is the new game. oke. Di sini ada beberapa pertanyaan nih, Mang. Gimana Pertanyaan yang gimana. pertama nih. Nanti silakan dijawab ya. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama nih. Yoi. Ngomong-ngomong seputar bisnis, sejak kapan lu mulai terpikir untuk berbisnis gitu? Jadi lebih ke dari kecil sih, lo udah tahu kan, maksudnya flashback ke belakang tadi kita ngomongin kayak gue mulai bisnis dari hal-hal kecil yang everything in between gitu, kayak di sekitaran kita nih ada banyak lah yang kita mainin, itu bisa kita jadiin bisnis gitu. Dalam arti ya kalau nggak apa yang lo lakuin ya terus apa yang bakal lo bisnisin gitu kan. Itu starting from that point dulu sih. Maksudnya pada awalnya kita mulai itu ya pasti dari apa yang kita butuhkan, needs, baru kita support the in between itu. Jadi kayak kita udah ada demand-nya, ya demand-nya siapa, kita sendiri lah gitu kan, baru kita support apa yang kita butuhkan di dalam situ. Misalnya kayak apapun hobi kita gitu kan, kayak uh, di sepatu roda pun aku pernah jadi distributor sepatu roda. Itu tuh distributor dari Taiwan sama Kolombia waktu itu, tapi yang Kolombia sempat down, terus yang Taiwan tuh sempat berjalan setahun 2 tahun, dan itu dipakai di top atlet di Indonesia gitu. Terus dari situ starting bisnis yang after PON jadi atlet, karena PON aku juga kebetulan PON 2016 aku dapat medali, itu nggak dapat medali apa-apa, jadi cuma nomor 4 2 kali main, dua-duanya nomor 4. Jadi kayak the dark side of going for gold gitu kan. Wih, Untuk sangat masa itu. depresi itu wajar. Masa depresi itu wajar karena lo mengharapkan bonus yang gede gitu kan, tapi ternyata lo nggak dapet apa-apa gitu kan. Terus you need to starting from scratch gitu. Di saat itu padahal aku udah melihat kayak the only thing you can see lah, intinya kayak untuk menjadi juara PON kan yang lihat cuma bisa lu doang kan, potensi itu. Maksudnya kayak kenapa gue memutuskan untuk kuliah internasional bisnis di BINUS Internasional, aku hold dulu, ambil cuti, terus aku fokus untuk PON, training camp ke Korea, training camp ke Taiwan, ke Jepang gitu kan, ke Cina 2 kali juga waktu itu. Terus end goalsnya malah sakit gitu kan. Jadi ya udah, kita nggak bisa perform do the best, dan akhirnya cuma dapat cukup puas untuk dapat nomor 4, dua nomor gitu ya. Ya termasuk atlet termuda yang ada di deretan itu gitu. Wah. Ya Mulai umur tapi berapa itu itu berarti? sekitar umur 19-an lah. Hmm. Back then dari situ, tapi juga evaluasi juga. Oh ya, wajar lah anak SMA waktu itu aku gaji di DKI itu udah 12 juta gitu kan. Dan salahnya ketika orang punya uang segitu tuh nggak
peduli tentang cash flow-nya karena mereka di zona aman yang benar-benar kayak bulan depan nih duit habis juga gue dapat lagi 12 juta. Iya, benar. Ya kayak pandemi kayak sekarang ini ya, orang pada bingung semua. Nah, ya kan sekarang kan lagi ini apa namanya, itunya tikus logam, apa sih kalau cincia tuh kalau orang Cina bilang, sionya kan sio tikus logam. Emang di awalnya ya kayak perilaku tikus lah, lo lihat tikus gimana sih ngerogotin apa padi ya, duitnya orang pada gerogotin kan pelan-pelan, terus apa sih tikus bawa virus ya corona datang gitu. Sebenarnya ini repeat sih 2008 kalau kamu lihat ada Black Friday itu juga lagi sio tikus juga. Maret, April, Mei ini aku loss hampir 100 juta untuk investasi yang kayak auto trading, Bitcoin, terus everything in between lah. Maksudnya banyak saham yang harganya turun anjlok, blue chip yang harganya juga turun juga. Akhirnya kita harus starting from low point untuk buyback saham secara bertahap karena it's not about small of money or a lot of money, tapi itu tergantung dari tiap orang gitu kan. Kalau misalnya buat hapus gitu ya termasuk loss yang cukup gede gitu kan, karena cash flow saya per bulan nggak nyampe 100 juta per bulan, jadi it's a lot of money. Tapi with cash is king, lo harus punya saving money, dan pada saat itu Januari aku punya saving money sekitar 6 bulan karena kan ada bayaran A, B, C, D, E gitu kan, jadi kita tanpa kerja pun 6 bulan masih bisa hidup gitu kan. Nah di titik ini juga semuanya ngalamin kayak krisis yang akhirnya lo harus terpaksa untuk kreatif. Oke. Ini cukup menarik nih obrolannya. Nah kalau di pertanyaan yang kedua ini mungkin agak apa sih alasan kenapa kok mau berjuang dari muda gitu? Padahal kan anak-anak muda yang lain itu masih nikmatin duit orang tua, masih ya nyantai aja dah, nikmatin masa muda dulu. Nanti kalau sukses nanti aja deh, habis lulus kuliah atau apa gitu. Nah, apa alasan kenapa kok kowe meh berjuang dari muda? Sebenarnya kita nggak pernah lihat lah, pasti aku yakin yang kita bicara di sini yang bakal melihat juga orang-orang yang beredukasi, dia bakal tahu tentang compound interest ya. Misalnya 1 tambah 1 bakal jadi 2 tambah 2 jadi akan 4, dan itu tuh akan terus bertambah bergulung gitu kan. Nah it's same with cash flow gitu. Nah, aku tadi kemarin juga bikin kayak cash flow gitu kan. Cash flow mungkin yang pernah baca Robert Kiyosaki tahu ya, cash flow quadrant. Income, expense, terus anything gitu. Kita perlu rewriting di masa-masa kayak gini. Aku kemarin sempat sebulan di Kuningan dari Jakarta ketika lockdown. Di situ kita repurposing of life gitu, kita what we gonna do in life gitu, what we want really do in life, kayak lo pengen ngelakuin apa sih di life gitu yang paling bikin lo kayak bener-bener semangat gitu. Terus ketika gue mikirin lagi apa sih yang bakal gue lakuin, ya gue lebih ke arah oke, kita harus ikhlasin yang udah loss kemarin gitu. Kita harus buka lembaran baru. Gue kemarin sempat kepikiran kayak without cash, that cash is king, you still have cash flow gitu kan ya, yang kayak dimention sebelumnya gitu kan. Alasan kenapa usaha dari muda karena ya papa mamaku udah pensiun sekarang gitu kan, untuk gue lanjut kuliah besok ya gue harus bayar sendiri gitu. Terus untuk gue punya future gitu kan, untuk aku mau nikah kayak 2 tahun dari sekarang, cash flow itu harus kayak 60% itu harus di saving untuk modal nikah gitu kan, sedangkan 25% boleh untuk modal kamu investasi, yang 15% boleh untuk kamu lifestyle dari makan, rokok, dan aku selalu doing budgeting yang itu sangat-sangat detail di Excel sampai uang parkir 1.000 pun kita ini, dan life costku yang biasanya sebulan itu 7 juta dari food, laundry, saya juga perokok, jadi saya melakukan rokok, plane tiket, hotel, listrik, air, everything kayak lain-lain miscellaneous expense kita itu juga. Average saya di angka 7 juta per bulan. It's a lot. Jadi itu harus aku cut juga di masa-masa kayak gini. Aku cut half, cuma jadi 3 juta per month gitu.